Dan karena kaitan dengan dakwah, komunikasikan kesiapsiagaan bencana pada jamaah ya, di stalin, di khutbah, sama. Iya. Itunya penting juga. Tadi itu yang detik kadang-kadang kasih Guru-guru itu narasinya kan beda ya. Iya. Tapi menjelaskan tentang itu mitigasi bencana gitu. Karena korban bencana itu dari kepanikan tuh tidak tahu sikap mentalnya, sikap mental yang nggak siap. Inaris. Jadi ini kayak kita itu kayak mengaktifkan kembali peran ulama-ulama dalam soal memitigasi atau mengantisipasi bencana ya. Karena mereka kan sebenarnya punya ini kan, punya modal sosial itu. Dulu di kampung-kampung kan kiai-kiai itu yang tempat posko bencana di sana. Poskonya itu dia. Iya, Ya. termasuk juga pencegahannya, bacanya, hizibnya, amalannya. Kalau kita dengan dongengnya, bukan dongeng cerita anak-anaknya, cucu-cucunya gitu dulu. Itu kan dapat jadikan modal untuk bagaimana memitigasi mereka secara sosial dan spiritual gitu. Bahkan Mbak Barija di Jogja itu tahu kapan akan menunggu. Iya. Ya itu kan ilmu Lokal mitigasinya itu. Pengetahuan Kekuatan lokalnya kan. Dia menenangkan banyak orang. Iya, menenangkan dengan kesultanan. tanda alam itu. Iya. Sehingga Sri Sultan nanya ke dia kan, ini gimana? Udah suruh baca dulu ya dari kapan gitu ya, kapan fungsi fungsinya. Seperti Jakarta ini kan juga sebenarnya ada pengetahuan lokal bahwa Jakarta itu banyak daerah yang mengandung nama air. Ya, di rawa-rawa memang kan dulu berarti kan itu memang air, ya. Rawalu, Iya, Rawabaya. iya, karena mungkin bencana alam apa terus atau perubahan ini terus jadi daratan, tapi sebenarnya dasarnya kan rawa jadi tidak air. Iya. Kalau sering banjir apa memang kan tidak, ya salah satunya seperti itu. Nah, ini Inaris BNPB ya, dia udah menggambarkan semua bencana, memetakan semua bencana di sini, di mana saja ada banjir bandang, cuaca ekstrim, udah ada ya. Sudah membuat seperti ini. Di Jakarta ada. Jawa itu, Jakarta gitu. Satu deh ya. Iya. Banjir, ekstrim, gelombang, gempa bumi, kebakaran. Kekeringan, kita mungkin masuknya di banjir ya, di kebakaran, Banjir sama cuaca ekstrim. cuaca ekstrim gitu. Nah kalau gempa mungkin ya di pinggir-pinggir. COVID itu termasuk ini ya? Covid bencana. Kalau kerusuhan sosial atau bencana sosial ya? Kalau BNPB dia lebih ke bencana alam. Bencana sosial ya. Kalau BRIN masuk ya? Kalau kami Bencana sosial. langsung terhadap itu juga gitu. Kemarin kami sudah memproduksi juga animasi ya, animasi dan storytelling kalau di brand waktu. Kebetulan saya waktu sebelum tahun yang lalu itu menjadi direktur MOS, Management of Social Transformation UNESCO. Jadi saya ambil masalah ini kebencanaan. Jadi ada produk-produk juga gitu, tapi bukan wilayah Jakarta. Wilayah di Sumatera Barat, Jogja sama Palu. Lokasi sasarannya gitu. Nah, untuk ini dari Jakarta ini. Kalau Jakarta itu yang banyak apa bencana? Bencana ini banjir sama Semuanya cuaca ya? ekstrim dan kebakaran. Itu kan kebakaran di Jakarta maksudnya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran mana tuh? Nggak ada ya? Oh iya, kebakaran itu banyak ya Bu ya. Ada kebakaran. Tidak tahu tuh. Kalau Jakarta kan berarti kawasan perumahan, gitu ya? Mana? Itu lantai. Diapain? Oh, didetailkan yang itu loh.
Inaris wilayah. Namanya di Inaris. Nah ini nasional tuh. ya, Natal. Tadi klik di tempat ya. Pemda ya. Benar pasti BPBD. Iya. Pemda udah BPBD ya. Oke. Karena nggak ada kebakaran lahan. Iya. BPBD. Oh iya kali dikit. Terus mengenai Kelihatannya kecil amat ya. Layar servisnya tentang bahayanya sejauh mana bahaya banjir gitu kita bisa lihat. Bahaya kerentanan kita finalis namanya. Nah ini kalau untuk yang di BNPB. buka dalam itu juga Kalau di negara lain ada juga mitigasi bencana itu menggunakan apa kekayaan sosial gitu ya. Kalau yang lain berbeda-beda barangkali ya Pak ya. Beda ya. Karena kan Saya di Aceh gitu, di Aceh kan tadi ada cerita juga ya. kalau di Aceh masih Indonesia kan jadi saya juga konsen Masih ya, ada ininya ya. Banyak kan bencana lalu kalau Aceh itu khusus yang berhasil itu yang saya sebutkan tadi bahwa banyak penelitian itu terkait dengan smog itu ya. Semong. Yang di Simelu. Nah, itu memang efektif banget Untuk khusus tsunami. tsunami. Gempa gitu. Kemudian di wilayah Mentawai juga Pak. Mereka gempa itu dianggap sebagai kakeknya. Oh. Jadi tatoa apa di bahasa mereka. Jadi cukup aja mengayun-ngayun. Jadi udah jadi teman. mengikuti Mengayun. Oh. Kakek. Termasuk juga membangun konstruksi rumah gitu. Konstruksi rumah itu dari sisi arsitektur. Mereka itu ini apa? Kayak nggak pakai paku. Dipasak. Dipasak. Oh iya. Dipasak. Jadi nggak ada yang kaku ya, jadi Nggak ada. untuk Fleksibel. kalau semong itu kan dari nyanyian rakyat semong itu anu ya. Ya, semong ini apa? ungkapan Air datang gitu. air bah Oh. Jadi artinya gitu, dia bahasa lokal gitu. Jadi kalau itu sudah disampaikan berarti itu dalam keadaan Dalam keadaan bahaya. Jadi bahaya. begitu ada kata smog, berarti itu pertanda kita bisa lari. karena dalam cerita rakyat itu nyanyian rakyat itu ada kalau air tinggi harus lari ke tempat yang tinggi harus apa jadi terpatri dalam ingatan masyarakat itu ketika semua berarti Itu bahaya harus udah. iya harus lari ke tempat tinggi harus kemana gitu Iya. Dinyanyikan terus kan, disampaikan terus. Makanya ini kalau mau sadar terhadap pelajaran ini harus diulang dulu. Jangan sampai beda aja. Iya. Ini yang penting dari masyarakat ini. Memang Jakarta itu kan masyarakatnya lebih heterogen ya. Jadi kalau basisnya adalah majelis taklim, memang dia heterogen dari asal, tapi sebenarnya homogen dalam konteks murid ya. Ya itu mungkin menarik juga itu. Dari sisi itu kan mereka misalnya ada dari Aceh, dari Sudan. Tapi ketika ada majelisnya Kuitang misalnya gitu, atau Paseban, terus aman gitu. Maka mereka setiap minggu atau setiap bulan itu mendapatkan kurikulum yang sama gitu. Iya. Di kitab-kitabnya itu dibuka lagi, diperkenalkan dengan musibah sehingga musibah bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang harus mereka terima dan tenang. Iya. Gitu. Menghadapi lah tenang aja karena kalau nggak tenang ya musibahnya datang dari diri sendiri. Ya, antisipasi itu tadi ya dari awal saya lihat kosong sini ada megatrust baca-baca ternyata memang nggak usah diekspos dulu biar nggak panik silakan. Tapi karena kita tahu ini ya pelan-pelan ngasih tahu kalau ngasih tahu dia terlalu dibuka semua datanya pada panik. Model misalnya megatrust itu kan itu bukan bagi BRIN bagian berkaitan dengan bencana bukan sekedar sebuah peristiwa yang
nanti bukan, tapi ternyata sudah pada siap siaga semua. Iya. Saya baru tahu juga nih, bukan siap semua nih Megatrust. mengedukasi dan menyadarkan. Cuma kalau bahasanya langsung ke masyarakat kan khawatir paniknya itu kan harus Diingatkan main terus. ya, diingatkan aja. Jadi belajar dari pengalaman teman-teman yang di wilayah lain. Nah, Bapak Ibu, di Maluku itu setiap tahun ada peringatan. Di Maluku. Peringatan tsunami mereka ya. Pas kejadian itu jam 2 malam di Maluku itu kan kebanyakan orang non-muslim masih. Tapi dipimpin oleh gereja di saat jam 2 malam itu. Ada Ini apa namanya setiap tahun bulan September. Kalau nggak salah tanggal 12 itu. Jadi mereka udah dibentuk kesadaran gitu. Ini wilayah kita bukan wilayah yang aman gitu kan. Jadi peran agama itu cukup penting. Mereka itu gereja itu bagian di Seram itu, Pulau Seram. Kalau saya Sampai ada monumen segala gitu. jadi kalau ibu tuh bekerjanya di BPB atau di BRIN? Saya beri. Oh, di BRIN. Tapi kan, Biasanya malah ya? ya, tapi kan kita lintas kerjasama Biasanya tentang perencanaan. Ya. concernnya ya. Concern, tapi kepengetahuan lokalnya dan agama, pokoknya yang ada yang dimiliki oleh masyarakat. Kita mencoba integrasikan dengan teknologi juga ini Kak. Makanya ini aplikasi. Kalau enggak anak muda, kalau kita ngomong sendiri kan Iya. jadi ini kan, kalau nanti asik dengan sendiri nanti katanya. paham sendiri. Makanya kita coba apa ya, ya sintesakan dengan inilah, dengan teknologi sekarang. Saya ini kalau udah kejadian gempa Cianjur Cugenang itu kan saya beri kesempatan di situ juga. Nggak siap masyarakat. Di Cianjur. Iya, waktu gempa Cianjur. Padahal itu kejadian 100 tahun sekali kata BPBD. Siklusnya. Dan Itu gempa aja ya? itu gempa ternyata baru ketemu sesar Cugenang. Oh, Ada sesarnya Cugenang. Nah 9 desa itu harus dikosongkan, nggak boleh ada yang duduk. Tapi sampai hari ini masih bangun lagi, nggak mau pindah. Artinya mereka siap memang. Nah, itu sering ada lindu namanya, gempa-gempa kecil. Sering tuh. Nah itu ada bagus juga beberapa ustadz mengedukasi lah artinya. Kalau ada pilihannya di situ ya sudah. Ya harus dihadapi, harus Iya. diikuti ya, Diikuti. namanya dijalani. Dijalani. Cuma menjalankannya itu gimana, gitu, menjalaninya gimana ya. Nggak mau pindah. Nggak mau pindah. Suruh dikosongkan cuma desa. Harus dikosongkan. Iya, iya. Nah, contoh ya, artinya peran di sana peran ulama menang masyarakat juga bagus sehingga masyarakat nggak kehilangan pegangan, mentalnya kuat, nggak trauma berkelanjutan. Nah, ini yang salah satu produk kami tahun lalu yang bekerja ini UNESCO. dengan UNESCO. Kebetulan saya yang Direktur. menjadi vokal poinnya waktu itu. Jadi ini produk ini udah ini ya bisa dibaca oleh kita sekarang karena ini scroll namanya, bisa storytelling. Jadi cerita-cerita rakyat ada di sini. Oh, bagus loh. Oh, gitu. Oh, itu. Nah, ini seperti ini. Nah, Scroll. Pulau Karam karena kita lokasinya memang di wilayah ini, wilayah Sumatera Barat. Apa itu Pulau Karam? Kita bisa scroll, namanya storytelling. Pulau Karam. Nah, dan bisa lihat di sini langsung Sumatera Barat ya. Sumatera Barat lokasinya di mana. Kenapa dinamakan Pulau Karam itu dijelaskan di sini untuk dipahami secara singkat saja sih. Untuk mengingat bahwa di situ dulu Pernah terjadi bencana dan akan berulang Ah. tentunya. Tapi kita memang tidak tahu kapan itu terjadi, hanya menggugah kesadaran masyarakat. seperti itu. Ini disampaikan ke stakeholdernya atau Ke stakeholder ini waktu itu karena tentu di sana stakeholder dan juga di BPB. Ini wilayah Sumatera Barat, kemudian wilayah ini apa namanya falsafah seperti itu kita uraikan secara singkat supaya mudah dibaca. Karena kan kalau dalam buku orang kadang-kadang nggak buka gitu ya. Kalau gini kan tinggal scroll aja seperti itu. Oh, ini linknya dari Inaris itu. Bukan, ini punya kami punya BRIN. 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 Nah, BRIN. Nanti saya dapat linknya. Ya, Itu BRIN tuh Ntar saya websitenya. kirim. Oh. Nah,
Nanti saya perlu ini, Siapa? karena saya aslinya Sumatera Barat. Wah. Itu tuh bah ininya apa filsafat lokal tradisi lokalnya. Ya. Nanti kayak gini nih nanti Jakarta. Tapi berdasarkan kita. Kita mungkin Dari tidak di web ya, di aplikasi biar orang kan mudah melihatnya. Oh boleh. Nanti boleh buat aplikasi. Ya. Disupport oleh Prof kalau Nah, kena. ini di Sulawesi Tengah. Ini Palu. Palu. Palu yang parah waktu itu kan. Iya. Iya, likuifaksi itu. yang amblas itu ya. Iya. Populasi ya. Likuifaksi itu ternyata ada dalam manuskrip kitab lama. Oh. Coba, apa bahasanya bukan istilah likuifaksi, tapi tanah bergeser. Oh. Nah, Iya tanah bergeser emang. tanah bergeser bahasa. Ulama kita itu sudah memprediksi bahwa ketika terjadi di waktu asar gempa, ini tanah akan bergeser pas waktu asar gempa itu. Dan di situ Jadi gempa. dikatakan kalau takwilnya itu ya. Nah, tak gempa. Iya. Iya, di situ. Memang kita canggih juga ya. Oh, mereka berdasarkan ini apa pengalaman? Pengamatan. Karena terjadi berkali-kali ya. Berulang ya. Nah, Iya. berulang-ulang, makanya dibuat takwil gempa. Jadi ketika bencana terjadi waktu subuh nanti akan bagaimana? Ada itu Ya. semua. Oh. Ada dalam naskah kuno itu tulis tangan. Oh, ya. Ini sudah diperingatkan sebenarnya ya. Iya, itu Tapi kan juga pengetahuan sampai ke mereka yang tinggal di Nah, Indonesia itu dulu. dia. Itu dia. Iya kan? Iya, karena kurang terekspos. Iya. Terus sekali terus Karena kita tidak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Kita hanya teknologi yang kita ini utamakan, padahal ketika tidak berfungsi juga kita Iya ya. juga nggak Palu bisa itu kan bergerak. memang satu desa itu, satu kampung itu ya. Satu kampung. Kemudian ini lagi di Sumatera Barat ada pulau daerah Tarandam. Terendam. Tarandam. Karena itu terendam. Tapi masyarakat di situ aja bangun rumah kan. Tenggelam ini. Terjadi galodo. Daerah mana? Daerah Bukit Tinggi kalau nggak salah. Nah ini Kampung Tarandam. Kampung Tarandam. Kampung yang terendam. Ya seperti Jakarta kan rawa semua. Problem. Kan tetap ditinggali, dibangun. Belum Ya. itu ternyata dari blok. Iya. Ya. Blok. Jadi blok karena terlalu Jeblok. kemarin saya dapat info itu. Blok. Rawa blok. Iya. Rawa blok. Karena Jadi blok becek. Tanah Becek yang- itu ya, Bu? becek. Lumpur banyak. Kayak Yusuf Aman. tanahnya nggak stabil sebenarnya. Iya kan. Itu Ustaz Aman yang ngasih tahu. Iya. Ilmu kan jadi untuk kita kasih tahu ke masyarakat luas. Ini nanti saya kasih linknya Bapak. Iya. Menarik ini. Iya benar ini. Ini udah login Bencanaan kan tidak Udah ada login bencana. belum login bu. Bencana alam aja ya. Nggak perlu login Enggak, kan? ini namanya scrollitail. Bisa diakses umum. Oh, bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nanti saya kasih Bisa. link. Itu apa namanya websitenya Brin. Ya, di waktu Nah, kalau bisa nanti asli kayak gini udah. Bentar, saya kasih. Iya iya. Di luar gini kita Jakarta petanya kayak gini. Nah, ini ya. Boleh yang buat nanti. Titiknya ya. Kerjasama dengan Pancasila. Nah, kami kemarin itu juga buat ini apa, semacam video juga di ya kan 3 kota 3 cerita. 3 kota yang tadi itu Padang, Palu, Palu. sama Jogja. Nah, ini Jadi ini sekolah itu ya. ya saya ya kami itu support dari Kebetulan dan ibu direkturnya kan Gedein bu. Maaf. Kita di kemarin. Yang bawah itu. Nah itu. Full screen. Nah, ini. ini Jogja.
Coba. Tangan-tangan gerakan seakan berharap berkah dari hasil sebagai permohonan keselamatan dari Elektrik itu apa nggak? Nanti bisa dilihat. Mau baru dilihat. Kasih link nanti bisa dilihat. Kalau boleh. Ya, kasih link. Mudah. Baru dilihat. Ini linknya dikasih aja. Oke, ya udah ya. Jadi mungkin kita menunggu itu selesai aja dulu ya. Hari ini belum sepenuhnya, istilahnya belum sepenuhnya selesai ya. Ya, silakan. Kok saya? Jadi mau ekspos. Jadi kan rencananya dengan ekspos di Brin sendiri internal. Kita tidak ada fasilitas untuk itu, kita cuma mengajak kerjasama dengan Itu kerjasama dengan Odi atau dengan Pemprov untuk ekspos ini teh. ya di dulu lah uji coba baru kita ekspor, dipastikan dulu semuanya gitu kan. Nah nanti insya Allah tanggal 30 kami kasih Hasilnya. hasilnya. Jadi hasilnya itu kita hijab-hijabnya yang terbuat dari cerita yang Ya produk